Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen Islamic Marketing dan Manajemen yang telah menyampaikan materi pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah, tindakan pada masa depan yang menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil rencana. Digunakan manajemen untuk mengarahkan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang artinya, persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kau miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang lain selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Bagaimana Islam memandang perencanaan pemasaran? Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat strategi rencana dan strategi pemasaran, yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memilih sasaran pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, memilih strategi pemasaran. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan. Setiap perusahaan yang akan merancang strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus bisa menerima segala konsekuensi yang saat ini bisa saja timbul akibat dari segala macam tindakan pemasaran yang selama ini sudah dijalankan. Yang kedua, dalam hal kejujuran, perusahaan juga harus bisa berlaku jujur dalam setiap perjanjian atau transaksi yang akan terjadi dengan pelanggan maupun stakeholders-nya, dalam situasi bagaimana dan seperti apapun. Dan yang ketiga, dalam hal keadilan, perusahaan diharapkan bersikap adil dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus untuk memenuhi kualifikasi dari para pihak pemasoknya. Dan ini termasuk untuk menawarkan produk dengan cara atau metode yang jelas dalam bentuk penjualan, berpromosi, dan bentuk komunikasi lainnya. Strategi pemasaran dalam Islam adalah logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan harus membayar pasar totalnya, memiliki segmen terbaik, dan merancang strategi-strategi untuk meraih laba dengan melayani segmen yang dipilih lebih baik daripada pesaingnya. Strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan yaitu pelanggan Anda. Yang pertama, pilih lokasi yang strategis. Faktor paling penting dalam strategi pemasaran adalah masalah pemilihan tempat. Menggunakan internet marketing dilakukan dengan menampilkan produk usaha pada situs jejaring sosial. Kita akan mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, lakukanlah promosi. Promosi dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinu.
Sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event pameran dan isi seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Strategi yang akan digunakan saya akan memberikan kualitas produk yang baik. Sebagai contoh, saya akan memberikan kemasan semenarik mungkin, sehingga para konsumen dapat merasa tertarik ketika melihatnya. Target pasar dari semua kalangan masyarakat. Saya juga akan melakukan promosi pada produk yang saya jual. Saya juga akan menggunakan media sosial sebagai salah satu media promosinya. Cara mengembangkan strategi pemasaran yaitu semua perusahaan harus mempunyai sebuah situs. Banyak perusahaan menulis dan mengunggah konten blog untuk meningkatkan kepopuleran. Perusahaan di pasar buatlah sebuah sistem formal untuk meminta klien memberikan rekomendasi dan konsumen yang memberikan rekomendasi hadiah dalam bentuk tertentu. Ini berupa bonus produk atau diskon. Sistem ini memungkinkan kemungkinan yang tinggi untuk membuat prospek menjadi klien. Dan yang terakhir, menentukan citra Anda sebagai seorang ahli. Pertimbangkan untuk menjadi pembicara pada seminar atau seminar pasar Anda. Hal ini karena orang-orang yang akan mencari bantuan pakar saat harus mengatasi sebuah masalah. Bagaimana cara menarik konsumen yang non-muslim? Yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara pelanggan muslim dan non-muslim. Makin banyak pelanggan dan yang non-muslim dan yang muslim, ini akan semakin bagus dengan terciptanya pemasaran yang mensejahterakan penjual dan pembeli dan menjauhi praktik-praktik yang bersifat menipu dan curang. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul mautatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitu wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsibu bil azlam zalikum fisqul al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanittura fi masatin ghaira mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan yang tercekik, yang dipukul, yang dijatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula menggundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-An'am ayat 143, Samaniyata azwajim minal dha'ni uznaini wa minal maris naini Qul azzakaraini harrama amil unsayaini tamalat alaihi urhamul unsayaini Nabbi'uni bil ilmin in kuntum shodiqin. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina?
ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Allah mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagi mereka. Untuk mengolok dan menjelaskan kebodohan mereka, Allah telah menciptakan 8 jenis hewan ternak berpasangan. 2 jenis domba, jantan dan betina, dan 2 jenis kambing, jantan dan betina. Hai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, apakah Allah mengharamkan 2 hewan jantan dari 2 jenis tersebut, atau mengharamkan 2 hewan betina dari 2 jenis tersebut, atau mengharamkan janin-janin yang ada di perutnya? Semua itu tidak Allah haramkan. Sampaikan kepadaku hujah dan dalil atas perkataan kalian, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Lalu suatu produk dikatakan dapat bermanfaat apabila produk tersebut memiliki nilai dan memiliki manfaat ketika ia digunakan. Karakteristik produk antara lain, yang pertama awet atau tahan lama, yang kedua perawatannya mudah, yang ketiga murah. Komponen dari karakteristik produk, harga, distribusi, dan promosi. 5 tingkatan produk sebagai berikut. Yang pertama, core benefit, yaitu manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Basic produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Expected produk, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Argumen produk, yaitu membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Orang-orang yang curang akan menerima kecelakaan besar. Ayat pertama ini maksudnya orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang kalau menerima takaran selalu meminta lebih, dan jika mereka menakar untuk orang lain mereka malah menguranginya. Seorang pendakwa adalah ketika ia mampu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka itulah arti takwa yang mungkin bisa kita pahami dalam Quran surah At-Taubah ayat 199. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadza halalu wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kaziba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang mukmin yang mengikuti mereka, dan kami akan menjaga mereka dari pihak yang menyakiti mereka di kehidupan dunia ini, dan di kiamat di hari itu para malaikat, para nabi, dan orang-orang beriman bersaksi atas umat-umat yang mendustakan utusan-utusannya. Maka mereka bersaksi bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalahnya Tuhan mereka, dan bahwa umat-umat mereka mendustakan mereka. Terdapat 3 klarifikasi produk menurut Coulter, yang mana diantaranya ialah klarifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klarifikasi ini sendiri terdiri dari barang dan jasa. Klarifikasi produk berdasarkan daya tahan, yaitu terdiri dari barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Klarifikasi produk berdasarkan kegunaan, yaitu klarifikasi yang terdiri dari produk konsumen dan produk industri. Bauran produk,
Bauran produk adalah sekelompok besar produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau dijual yang saling berkaitan erat dengan memiliki tujuan yang sama, juga memiliki pasar yang sama. Lebar bauran atau produk bit terbentang dari kiri ke kanan, yaitu mengacu pada beberapa banyak macam produk pada suatu perusahaan yang diproduksi. Bisa juga dijual atau perusahaan retail. Jika ini produk yang Anda jual hanya gorengan, berarti lebar bauran produk Anda sama dengan lini produk. Kedalaman bauran produk mudahnya begini. Cabang dari setiap item lini produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan. Tiap produk dalam lini tersebut ada beberapa kemungkinan semua item pada lini memiliki variasi yang membedakan satu produk dengan yang lainnya, meskipun bentuknya sama. Panjang bauran produk berjajar dari atas ke bawah, yaitu mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya, merupakan jajaran setiap lini produk yang nantinya akan dihitung secara keseluruhan. Konsistensi bauran produk, yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Semua produk yang dijual adalah makanan dan minuman untuk konsumsi tubuh. Bauran produk di supermarket terdekat. Yang pertama ada sabun mandi, yaitu Lux, Nuvo, dan Lifebuoy, pasta gigi Pepsodent Close Up dan Clear, sampo Pantene, Dove, dan Zing, deterjen Rinso, Molto, dan Soclean. Mutunya warna beraneka macam, wangi beraneka macam, tekstur ada yang cair dan ada yang padat, aneka macam untuk dewasa dan anak-anak. Isi kandungan dalam produk pengemasan. Dalam pengemasan masing-masing produk sangat sederhana dan juga cukup mudah untuk dibuka. Garansi produk. Untuk produk di atas tidak ada garansi, tapi ada batas waktu pemakaiannya. Diferensi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimiliki dari produk-produk bersaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Kegiatan memodifikasi produk agar lebih menarik. Perusahaan yang dilakukan adalah merubah karakter produk tersebut. Untuk membuatnya, Anda perlu meneliti pasar yang cukup serius agar bisa membedakan berbeda dan diperlakukan juga pengetahuan tentang produk bersaing. Pengawasan atau packaging merupakan kegiatan merancang dan memproduksikan wadah untuk produk kemasan. Ini bisa mencakup 3 tingkat bahan, yaitu botol sebagai kemasan primer dimasukkan ke dalam karton yang terdapat dalam kotak pengiriman. Kemasan ini merupakan hal utama yang dihadapi pembeli saat membeli. Pelabelan, penjual harus memberikan label produknya untuk menarik konsumen. Jaminan dan garansi, semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli. Normal atau masuk akal, jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikendalikan pada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, pergantian, atau perbaikan uang atau pengembalian uang. Power marketing adalah memberikan servis atau layanan terbaik bagi pelanggan yang terangkum dalam konsep customer care atau customer service. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.